إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah mu'azzakumullah, sering kita mendengar para motivator mengatakan Tuhan tidak akan memuji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Ketika Tuhan tahu, ketika Allah tahu kita diuji dengan kemiskinan, gak akan sanggup, gak akan kuat, maka Allah tidak akan menguji kita dengan kemiskinan. Ketika Allah tahu bahwa kita tidak akan kuat diuji dengan jabatan misalnya, maka Allah tidak akan menguji kita dengan jabatan. Ketika Allah tahu bahwa kita tidak akan kuat jika diuji dengan kekayaan, maka kita tidak akan diuji dengan kekayaan. Ini pernyataan yang menyesatkan dan sangat-sangat sesat dan batil. Kalau ini benar, tidak ada seorang muslim yang berdosa, tidak ada seorang muslim yang terjerumus, karena dia tidak akan pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang dia tidak sanggup memikulnya. Berarti seluruh ujian sanggup dihadapi oleh manusia. Ini kadzab, ini dusta, ini bohong. Terserah Allah menguji manusia, mau kuat, mau tidak kuat, terserah Allah. Dan itu sudah terjadi. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ketika miskin, rajin ke masjid, sholat berjamaah, ngaji dan seterusnya, lalu Allah uji dengan kekayaan. Setelah kaya, dia jarang ke masjid, bahkan jarang sholat, hidup dengan kemewahan dan maksiat. Berarti dia diuji dengan kekayaan, tidak sanggup. Apakah Allah belum tahu? Tentu Allah sudah tahu bahwa si fulan ini ketika aku akan uji dengan kekayaan, dia tidak akan sanggup, tapi terserah. Adakah aturan yang menghukum Allah? Terserah. Apa yang akan dilakukan oleh Allah lah? Gak ada pada diri Allah perasaan tidak enak, sungkan, takut, tidak ada. Allah sungkan kepada Nabi Nuh? Tidak. Allah tidak peduli dengan Nabi Nuh. Allah bikin Nabi Nuh sakit hati, menderita. Kenapa? Anaknya Allah sesatkan, mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak ada rasa tidak enak. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim? Ayahnya disesatkan oleh Allah. Pedulikah Allah? Tidak. Terserah Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, manusia termulia di muka bumi, Allah bikin ayah ibunya kekal di neraka selama-lamanya. Allah peduli? Tidak. Apalagi diri kita, apalagi keluarga kita. Maka jangan pernah merasa aman dari perbuatan Allah. Jangan pernah merasa aman dari kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ketika kita setiap hari beribadah, sholat berjamaah, baca Al-Quran, ngaji dan seterusnya, sudahkah kita boleh merasa aman bahwa kita pasti akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim? Tidak. Tidak. Berapa banyak kita, saudara kita, diuji dengan sebuah ujian dan dia tidak sanggup. Dan Allah tidak pernah. Berarti batil ucapan para motivator itu. Ya, para motivator itu pakai dalil. Ada dalam Al-Quran di ayat surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
tidak akan taklif. Mereka tidak tahu taklif itu apa. Dikiranya memuji, bukan. Taklif di sini membebani kewajiban. Allah tidak akan membebani kewajiban dengan kewajiban yang di luar kesanggupan dia. Kewajiban apa? Kewajiban syariat fikih. Allah wajibkan kita semua sholat sambil berdiri, nggak boleh duduk. Tapi ketika tidak sanggup, sakit dan seterusnya, Allah bolehkan sambil duduk, bahkan boleh sambil berbaring. Kalau tidak sanggup duduk, bahkan boleh sambil dengan isyarat mata saja. Itu yang dimaksud. Allah wajibkan kita semua puasa Ramadan. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak usah puasa. Nanti dibayar di lain hari, di lain bulan, atau membayar fidyah yang sangat ringan. Itu yang dimaksud, bukan ujian kehidupan ini. Nah, banyak dari kita termakan ucapan para motivator, lalu merasa dalam kehidupan ini seolah aman. Lihat doa setelah ayat ini, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb, ya Allah, jangan bebankan kepada kami, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Lihat, kalau Allah tidak mungkin membebani, menguji seseorang di luar kesanggupannya, percuma doa ini. Mungkinkah Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang percuma? Seperti kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seorang nabi, ya Allah, jangan jadikan aku seorang rasul. Ini doa yang percuma. Tidak ada Allah dan Rasulnya mengajarkan doa seperti itu, karena doa itu percuma. Tidak mungkin ada nabi lagi, tidak mungkin ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ini bukan doa yang percuma. Artinya Allah bisa saja menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup memikulnya, lalu kita berbuat maksiat, bahkan kufur, murtad, waliyadu billah. Ini tidak mustahil. Ini mungkin saja. Dengan demikian kita tidak pernah merasa aman. Kita selalu merengek, memohon, butuh pertolongan Allah, penjagaan Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, siapa manusia yang paling merasa aman dari azab Allah, baik dunia atau akhirat? Jawabnya adalah para ahli maksiat, orang-orang kafir. Lihat ucapan Yahudi yang bergelimang dalam dosa, yang kerjaannya menentang Allah dan Rasulnya. Luar biasa penentangan mereka di hadapan Nabi. Banyak dari kita berbuat maksiat, menentang, tapi tidak di hadapan Rasulullah SAW. Mereka di hadapan Nabinya, di hadapan Nabi Musa, di hadapan Nabi Harun, di hadapan Nabi Yusuf bin Nur. Mereka berbuat kurang ajar maksiat, dan mereka sadar ini. Tapi mereka tidak ada takut-takutnya. Mereka merasa aman. Mereka mengatakan, betul kami akan disiksa, betul kami akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi seminggu saja, ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, seminggu saja. Lihat, mereka merasa aman. Dan antum tahu ucapan mereka selanjutnya, setelah seminggu kami disiksa di neraka, maka kedudukan kami akan diganti. Yang akan menggantikan kami di neraka adalah itu dia, ditunjuk. Antum tahu siapa yang ditunjuk oleh mereka? Rasul dan para sahabat. Subhanallah, begitu beraninya mereka. Padahal terbalik demi menjawab subhan kekurangan ajaran Yahudi ini. Maka Allah katakan, setiap kali Yahudi, Nasrani dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah katakan, hadza fika finnar, ini tebusan kalian di neraka. Mestinya seorang muslim yang masuk neraka ditebus oleh Yahudi. Lihat,
Semakin banyak berdosa, semakin aman. Lihat Abu Jahal, lihat Abu Lahab, lihat Fir'aun, mereka semua merasa aman dari azab Allah. Bandingkan dengan para nabi, para rasul alaihi wassalam, manusia-manusia yang sangat saleh, sangat bertakwa, paling berilmu, justru ketakutan mereka terhadap azab luar biasa. Bayangkan baru melihat gelap, mendung, Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah ketakutan luar biasa beliau, baru gelap mendung. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jangan azab kami sebagaimana engkau azab umat-umat sebelum kami, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, kaum 'ad, kaum Samud. Jangan ya Allah. Ini seorang yang hidup hatimu, ini seseorang yang taat kepada Allah, justru semakin takut. Baik dunia ke akhirat. Antum tahu bagaimana doa Nabi Ibrahim, sekelas beliau, manusia yang hanif, yang luar biasa tauhidnya, tapi beliau masih mohon untuk diselamatkan dirinya dan keturunannya dari apa? Dari menyembah berhala. Junubni wa baliya anak budak asna, jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Sekelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita mestinya kita lebih takut lagi terjerumus ke dalam bid'ah, terjerumus ke dalam syirik, terjerumus ke dalam kekufuran. Mestinya kita lebih takut lagi, bukan malah perasaan. Ingat, manusia yang takut sebagaimana Nabi SAW, seperti itu keadaannya. Antum tahu bagaimana keadaan yang berikutnya, yang masih hidup hatinya, tetapi tidak sebaik Nabi, para Rasul alaihi wassalam. Mereka merasa diberi nikmat oleh Allah. Salat kadang-kadang tertinggal jemaah, kewajiban banyak ditinggalkan, tapi hidupnya tenang, kaya, sukses. Baru merasa aman. Dia lupa bahwa ketika dia malas ke masjid, ketika dia berat bangun malam, itu sebuah peringatan, sebuah siksaan. Bagi yang hatinya hidup, mestinya dia takut ketika mulai merasa malas ke masjid, ketika mulai merasa malas untuk bangun malam, mestinya takut. Yang hatinya mati ketika melihat langit sebentar lagi mau runtuh, apa dia bilang? Sahabun markum, ini cuma awan yang bertumpuk-tumpuk, padahal itu langit yang sebentar lagi pecah dan akan runtuh. Waliyadzubillah, jangan sampai kita bernasib seperti manusia seperti ini. Tidak ada takutnya sama sekali terhadap perbuatan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban